Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada, seperti biasanya terlebih dahulu saya mengenalkan diri. Teman-teman saya menjuluki saya sebagai manusia satu ayat. Karena kebiasaan saya kalau pulang dari ngaji mendengarkan Kiai dawuh, sampai rumah saya sampaikan satu ayat untuk keluarga. Alhamdulillah dengan teman-teman dekat yang berkenan juga saya sampaikan oleh-oleh itu. Saudara-saudaraku, masih menyambung masalah periode lalu tentang bolehkah kita mengharap pahala dan surga di saat beribadah. Kenapa ini saya sambung? Karena setelah saya menyampaikan masalah itu, ada teman yang datang menanyakan. Yang semula 4 kelompok yang punya pendapat tentang masalah bolehkah mengharap pahala dan surga dalam beribadah. 4 kelompok pendapat ini saya ringkas jadi 2. Terakhir saya mendengarkan kiai top terkenal yang nggak usah saya sebutkan asmane, dawuh bahwa orang berzikir yang mengharap pahala dan surga itu baik, tapi yang paling jelek katanya. Apa maksudnya? Tingkatannya paling rendah lah, kira-kira begitu. Sedangkan yang bagus, yang nomor 1 adalah berzikir hanya melaksanakan perintah Allah saja, nggak mengharap apa-apa. Itu yang baik. Yang menimbulkan pertanyaan kawan saya yang bertanya, sekarang pada saat orang itu berzikir dan tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap pahala dan surga maksudnya, itu maksudnya malu menyampaikan pada Allah dan pahala dan surganya, apa memang tidak perlu, tidak mau, apa tidak mau, tidak butuh pahala dan surga? Ya, seperti itu pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab. Karena itu masalah hati. Yang kita hadapi adalah Allah. Kita memohon dengan lisan maupun batin kan Allah tahu. Tapi saya berkeyakinan, kita orang muslim ini pasti kepengen berakhir di surga. Dengan pahala yang banyak, yang besar, berakhir di surga. Itu pasti. Oleh karena itu orang yang berzikir tidak berharap apa-apa, kira-kira di sudut hatinya ya pasti berharap pahala dan surga besok di hari akhirat itu. Kecuali kalau yang kita hadapi itu Pak D. Kita diem, Pak D bisa menduga, oh dia tidak mau, oh dia menolak, dia tidak butuh, ya kan? Bisa. Tapi Allah kan tahu. Orang itu walaupun tidak menyampaikan harapannya, tapi di sudut hatinya Allah tahu kalau mengharapkan pahala dan surga. Di sini, ya, itu logika yang memang sudah pasti. Karena kita ini inginnya hidup di surga, ya, endingnya kita ini surga. Ridha Allah mendatangkan rahmat yang bisa memasukkan kita ke surga. Rahmat Allah. Beribadah tidak, kecuali beribadahnya dengan ikhlas, itu vertikal, kemudian saling menyayangi dengan sesama makhluk, itu horizontal, maka Allah menjanjikan surga. Seperti itu. Diminta maupun tidak, Allah tahu. Itu intinya. Yang bahaya adalah yang tidak butuh. Aku gak butuh pahala dan tidak butuh surga. Allah sesuai dengan dugaan hambanya di sini. Ya. Oleh karena itu Allah kan memang yang ngiming-ngimingi dan menjanjikan pahala dan surga itu. Saya ulangi kan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azima. Kan begitu. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh
bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Yang ngiming-ngimingi Allah. Ada lagi Al-Ahzab 35 di sana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Senada dengan yang Al-Maidah 9 ini. Tapi penekanannya di sini adalah laki-laki perempuan yang banyak menyebut nama Allah, itu yang berzikir itu, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika orang membaca Al-Quran dan tahu maksudnya seperti itu, ada harapan. Ya, ada harapan lah itu. Diunaike maupun tidak ada harapan. Dan Allah tahu yang diunaike dan yang tidak itu tahu bahwa mengharap. Kan begitu ya? Itu yang kaitannya dengan pahala dan ampunan. Juga Allah itu tidak hanya menjanjikan, malah bentuknya perintah ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surga kaitannya ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini Ali Imran 133. Dan bersegeralah, bersegeralah itu kan kalimat perintah itu. Kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita kembali, kita nggak usah memasalahkan itu. Kalau hati kita masih berharap, ya udahlah oke, karena memang diiming-imingi Allah. Tapi kalau sudah bisa, seperti tadi yang dikatakan Bapak Kiai, nggak berharap apa-apa, tapi aku meling, hatimu tetap berharap. Nek ngantek dianggap gak butuh karo Gusti Allah, silakan. Artinya ojo nganti muni gak butuh pahala dan gak butuh surga. Gak butuh itu kan mau. Tapi kalau masih berharap, itu namanya Allah tahu tetap berharap. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah wawasan kita. Ya, kalau bisa meningkat pada yang tingkatan tertinggi kata Bapak Kiai tadi, ya podo karo wali. Wali itu yang kelas wali ya, makomnya udah wali itu kan sudah bisa, nggak pernah butuh apa-apa rasane. Butuh dalam arti harapan dalam lisan gitu ya. Nah hati apa bener gak butuh swarga. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.